Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvin Lazawardi dan panggilan saya Arvin. Saya merupakan mahasiswa dari S1 Sistem Informasi dan saya berkuliah di kampus Telkom University. Lalu untuk kelasnya saya sekarang berada di kelas SI 4108. Pada kesempatan kali ini saya memiliki tugas untuk membuat sebuah implementasi dari materi yang telah diajarkan oleh Bapak dosen kita, yaitu integrasi aplikasi. Nah, untuk tugas yang telah diberikan, saya telah mendapatkan sebuah free public API yang dapat diakses dan dapat digunakan. Dan saya mengambil data API tentang data surat pada sebuah Al-Quran, di mana saya memilih referensi webnya dari website github.com, dan untuk sumber API-nya juga dari website ini. Jadi di sini ini berikut adalah API-nya yang dapat kita get nanti. Untuk websitenya kita bisa lihat sebentar. Nah, saya mendapatkan kemarin mencari-cari sebuah API dan mendapatkan sebuah referensi dari website GitHub tentang macam-macam data terkait surat-surat di Al-Quran. Ini merupakan contoh API-nya, dan sempat saya buka kemarin API-nya. Nah, ini adalah contoh datanya. Bisa kita lihat ada macam-macam ya, ada arti, asma, audio, ayat, keterangan, nama, nomor, dan dari atribut ini bisa kita ambil nanti untuk mengimplementasikannya. Lalu untuk tugas pada mata kuliah kali ini, fungsi API yang digunakan, saya menggunakan satu API, dan untuk fungsinya saya menggunakan fungsi get, yaitu seperti pada gambar di sini. Saya mengambil data-data yang akan saya tampilkan nanti ke dalam sebuah website. Lalu untuk implementasinya sendiri, seperti biasa kita melakukannya untuk melihat informasi tentang API-nya di Postman. Seperti ini kita bisa lihat di sini ada bermacam-macam atribut yang akan bisa kita ambil, tetapi terlebih dahulu kita melakukan copy paste dari link ini. Jadi yang awalnya ini, nah pada baris 3 sampai 7 kita memasukkan link yang telah kita pilih. Lalu ini ya, lalu setelah itu kita melakukan decode karena link ini masih dalam berbahasa JSON, jadi kita decode agar bisa terbaca oleh program. Setelah didecode, jangan lupa kita membuat sebuah tabel yang akan menampung data-datanya. Jadi ini adalah sebuah tabel saja, tabel sederhana yang akan menampung data-datanya, dan kita isikan sesuai dari atribut-atribut yang berada pada link tersebut, seperti ada nama, asma, arti, ayat, yang nantinya akan bisa kita jalankan jika telah sesuai dan cocok dengan namanya. Lalu ini juga tabel, dan setelah itu untuk view-nya kita bisa bebas sih sesuai kebutuhan. Jadi ini untuk header-nya aja, seperti ini aja sih, kayak ya misal di header kan atas, jadi kita isi tugas EAI, atau kita mau isi foto kita atau foto user, itu sesuai kebutuhan. Nah, setelah itu implementasi selanjutnya ya itu tadi, kita membuat sebuah tabel untuk menampung data-datanya. Lalu
jika kita telah membuat tabel dan memasukkan linknya ke dalam sebuah Visual Code atau bahasa program lainnya, kita running, contohnya seperti ini. Jadi seperti yang saya buat tadi, di sini ada hello user untuk headernya sendiri. Lalu saya juga memberikan sebuah fitur kolom searching. Ini headernya tadi ya teman-teman. Lalu ini, nah kita buat tabel secara sederhana. Jadi nomor nama surat di dalam bahasa Arab, arti, jumlah ayat, tempat diturunkan, keterangan serta audio. Nah, mungkin akan kita jelaskan satu-satu. Jadi tadi di sini kan terdapat, nah ini untuk arti, asma, audio, kita inputkan ke dalam nah ini. Jadi API-nya itu akan otomatis masuk data-datanya seperti nama suratnya di sini Al-Fatihah. Di sini juga muncul dalam bahasa Arabnya Al-Fatihah juga. Dan arti suratnya adalah pembukaan. Coba kita cek. Nah, ini kan sama teman-teman. Ini pembukaan. Jumlah ayatnya juga, jumlah ayat. Lalu tempat diturunkan. Nah, ini karena di sini tipe, jadi saya sesuaikan agar lebih mudah dibaca, tempat diturunkan. Lalu di sini ada keterangan. Nah, keterangan ini mungkin sedikit detail dari surat itu, di mana surat ini termasuk golongan surat Al-Makkiyah. Nah, ini adalah audionya. A'udzu billahi minasy syaitonir. Ini bisa diputar ya teman-teman sesuai surat yang dipilih. Jadi nanti jika membutuhkan suara, kita bisa melakukan play dan dengarkan secara bijak. Dan mungkin itu sih untuk fungsionalitasnya. Jadi kita menggunakan fungsi get untuk mengambil datanya, dan integrasi yang dilakukan adalah penulis menggunakan satu data API, yaitu API data surat di Al-Quran, dengan cara mengambil datanya dengan fungsi get, lalu diimplementasikan ke sebuah source code dan dari source code itu akan dibuat suatu aplikasi yang dapat menampilkan data-data dari API tersebut. Dari implementasi itu termasuk dalam golongan integrasi level aplikasi. Jadi telah saya jelaskan tentang project saya. Ini juga ada pagination teman-teman. Jadi semua surat kita dapatkan data-datanya dari API ini. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Terima kasih telah mendengarkan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.